Hagai ini satu dari 3 post-exilic prophets ya. Konteksnya itu jelas sekali post-exilic gitu, dan ya gak ada perdebatan tentang ini. Dan kadang-kadang memang kitab-kitab yang awal tentu bisa di-argue, diberikan diberikan satu penanggalan yang sangat late gitu ya, sangat-sangat telat gitu ya. Ya ada yang percaya ini juga post-exilic dan sebagainya. Biasanya sih ini ya saya itu terbagi dalam pandangan yang lebih konservatif atau progresif gitu tentang penanggalan itu ya. The more progresif biasanya yang pakai later dating, yang lebih konservatif yang lebih earlier dating gitu. Tapi regardless ini semua, waktu kita baca Hagai dan Zakaria Malachi ini jelas memang konsepnya itu definitely post-exilic ya memang gitu. Kita bisa melihat concernnya juga concern post-exilic itu berarti orang-orang Israel sudah kembali dari exile, dari pembuangan, terus kemudian masuk di dalam ini ya masa homecoming itu ya ke tanah yang memang dijanjikan Tuhan. So ini salah satu dari 3 nabi yang terakhir ini ya, konteksnya memang ada di sana gitu. Ya kita tahu sih ada perbedaan ini sih, ada perbedaan kanonisasi mengikuti ala Septuaginta seperti yang kita sekarang, maksudnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga gitu. Atau mengikuti kanonisasi ini ya, kanonisasinya Hebrew Bible gitu. Itu kitab terakhirnya kan memang lain gitu. Tapi yang kita ikuti memang di sini mengikuti versi dari ini ya, Septuaginta gitu, which is Hagai, Zakaria lalu Maleakhi ya, seperti yang juga ada di Alkitab Saudara gitu. So, seperti biasa kita membicarakan ini ya, basic theological profile gitu, dan ini kitab yang cukup pendek, I think kita bisa baca juga sih ya, meskipun kita nggak akan mengeksposisi satu-satu sih pasti tidak gitu, tapi since kitabnya ini termasuk kitab yang paling pendek ya, hanya 2 pasal di sini, so kita bisa baca agak cepat ya, atau at least bagian-bagian tertentu gitu. Bagian pertamanya itu kan jelas ya, situ sudah baca kan, ini memang very clear perintah atau ajakan untuk membangun kembali the temple atau bait suci. Jadi ini konteks post exilic itu memang sangat kuat di sini ya. Kita baca coba ya beberapa ayat pertama gitu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan ke-6 pada hari pertama bulan datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan ya maksudnya, rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah Tuhan maksudnya ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saya pikir dalam bagian ini ya, message-nya itu cukup jelas ya kalau sudah membaca gitu ya. Ini gambaran yang
sederhana sebetulnya. Ini kan telah kembali gitu ya, kembali dari exile, terus mulai masuk lagi ke tanah. Ya. Lalu apa yang dipikirkan orang? Ya membangun rumah sendiri terlebih dahulu gitu kan ya, bangun rumah sendiri terlebih dahulu. Orang itu nggak peduli dengan rumah Tuhan ya, orang itu nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jadi mereka menghias, membangun rumah mereka sendiri-sendiri sampai ada kalimat ya. Sekarang belum waktunya. Belum waktunya sekarang ya untuk apa? Membangun rumah Tuhan itu belum waktunya. Terus kemudian Tuhan tanya balik. Lalu sudah waktunya untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini, rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. So, bahkan di dalam bagian ini ya, Hagai itu menjelaskan kenapa, ya kalau pakai istilah modern gitu ya, mereka ini kurang diberkati gitu ya. Mereka kurang diberkati. Itu ada berbagai macam bahasa ya di sini. Pundi-pundi yang berlobang, apa itu ya, menabur banyak, tapi menuainya membawa pulangnya sedikit. Makan nggak bisa kenyang, ya minum nggak sampai puas, pakaian tapi badan nggak bisa panas dan sebagainya. Ini orang-orang yang nggak diberkati gitu kan ya, sederhana gitu. Kenapa? Kenapa Tuhan seperti menutup berkatnya gitu ya? Ya karena orang mengurus rumahnya sendiri-sendiri. Karena orang itu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri dan tidak memperhatikan rumah Tuhan yang menjadi reruntuhan. Ya. Ini menarik ya, ada teologi seperti ini di dalam kitab suci, di dalam teologi perjanjian lama. Tentu ya, kalau kita pikirkan ini bisa kita discuss gitu ya. Ini ya bisa di-abuse ya pasti gitu ya. Ya, saudara pasti ini bisa di-abuse gitu. Di-abuse oleh gereja-gereja yang serakah gitu misalnya ya. Harus selalu mendahulukan ini apa? Gedung gereja gitu misalnya sampai orang-orang miskin pun juga diperes sampai ada indulgensia apa itu namanya di dalam 500 tahun lalu gitu ya. Itu kan urusan bangun gereja gitu ya. Bisa saja sih gitu apa. Ini ada dasarnya loh ini. Hagai mengajarkan seperti ini kan. Memang harus mendahulukan ini kan apa itu. Katedral itu kan apa itu di Roma gitu ya. Saudara bisa terusin sendiri lah ini apa fantasinya gitu. Ya, ini memang bisa di-abuse gitu ya. Ayat seperti ini bisa di-abuse. Di-abuse oleh gereja yang corrupted, gereja yang serakah, gereja yang nggak memperhatikan kesulitan jemaatnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ya, bukan karena ayat-ayat ini bisa di-abuse, terus kemudian jadi kita harus kritikal dengan ayat ini gitu. Nangkep Pak saya? Ini ya kecuali kita jadi liberal gitu misalnya. Terus kita mencurigai Hagai ini sendiri kayaknya bukan nabi deh kayaknya ini. Ini pemeras kayaknya ini. Ini jangan-jangan sebetulnya bukan Alkitab gitu misalnya. Wah itu lain cerita ya, kalau sudah kayak gitu ya repot ini gitu. Kita mencurigai ini apa Hagai ini kayaknya ini ngawur nih teologi kayak gini gitu. Ini teologi kapitalisme gitu misalnya gitu ya. Kalau kita sudah tafsir ke sana ya repot ya, kita nggak akan ada tempat lagi gitu. Tapi kalau kita percaya dengan rendah hati ini juga adalah firman Tuhan gitu ya. Ini adalah firman Tuhan dan Hagai memang adalah nabi yang memang diutus oleh Tuhan ya. Itu ada tempatnya, ada waktunya ya. Ini teguran ini benar-benar tepat gitu, di mana orang itu betul-betul nggak mempedulikan rumah Tuhan ya, tapi membangun rumahnya sendiri gitu, urusan rumahnya sendiri gitu. Dan berapa banyak ya orang berpikir seperti ini, kayaknya nggak baru sama sekali lah ya. Saudara dengar di dalam kalimat yang sangat sederhana gitu ya. Entar nanti saya belum bisa pelayanan gitu ya. Ini anak saya masih kecil gitu. Nanti bisnis saya belum stabil gitu. Nanti saya lagi masih sakit ya. Nanti ini yang sakit nanti kalau lebih baik saya pelayanan dan sebagainya. Dan sakit ini maksud saya bukan sakit dalam pengertian lagi sakit seminggu 2 minggu atau ya, kalau itu saya understandable gitu ya. Tapi ini keadaan sakit yang sudah terus berkepanjangan gitu ya, bertahun-tahun tapi kayaknya ya saya nggak bisa pelayanan lah gitu. Saya masih sakit, ntar kalau saya sembuh. Anak saya belum gede, income saya belum stabil. Whatever alasan lah saya mengurus urusan rumahnya sendiri-sendiri. Dan akhirnya nggak membangun rumah Tuhan. Of course ya, waktu kita bicara tentang rumah Tuhan, ini kan konteksnya di sana memang ini ya, post eksilik balik ya, ini jelas sekali lah, benar-benar literally rumah Tuhan gitu kan. Bait suci ini memang benar-benar reruntuhan dan perlu dibangun gitu kan ya. Tapi kita tahu kan saya, ini apa, kita sudah sering belajar di sini ya. Ini tempel ini kan
ini kan types ya, ini kan menunjuk kepada Yesus Kristus. Sudah tahu kan ya, itu tempel, the real bait suci itu kan Yesus Kristus itu kan ya. Jadi kita nggak bisa mengerti tempel itu apalagi kita sudah di perjanjian baru ya, post perjanjian baru, kita nggak bisa mengerti tempel itu reduktif hanya sekedar urusan gedung gereja, itu sudah pasti nggak adequate sudah berpikir seperti itu gitu. Jadi apa sih ini artinya rumah Tuhan yang mesti dibangun itu apa gitu? Ya bisa memang termasuk gedung gereja, pasti bisa termasuk gitu ya. Nggak harus di-excluded, bisa aja saat tertentu memang betul-betul harus bangun gedung gitu ya, benar gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam perspektif ini ya, sampai kepada perjanjian baru dan sebagainya, apalagi kita tahu tempel ini menuju kepada Yesus Kristus, pikiran kita harus lebih luas ya. Apa artinya rumah Tuhan yang reruntuhan itu apa gitu artinya gitu. Saudara bisa nggak coba ini ya Pak, pikirkan gitu, apa artinya kalau rumah Tuhan itu ya, ini kan rumah Tuhan kalau zaman dulu ya benar-benar bangunan ini ya, bangunan apa itu, bait sucinya gitu ya, memang benar-benar runtuh kan waktu mereka terbuang gitu kan ya. Tapi kalau sekarang terus kemudian kita tafsir itu sebenarnya kan menuju kepada Yesus Kristus gitu ya, menuju kepada Yesus Kristus. Terus kemudian kalau rumah Tuhan dalam bentuk reruntuhan itu berarti gimana gitu? Apa itu artinya gitu dalam pengertian kita sekarang gitu? Kalau kita mau lebih daripada ini daripada bangunannya gitu, apa kira-kira gitu? Apa? Iya, keimanan, betul ya, itu misalnya gitu ya, keimanan, pengharapan, cinta kasih, kerohanian lah, kerohanian, kesalehan, spiritualitas dan sebagainya ya. Betul, ke arah sana gitu ya. Itu kita mesti ada kepekaan itu reruntuhan atau bukan gitu. Karena kalau kita cuma lihat gedung tok ya, gedungnya mungkin nggak runtuh loh gitu. Itu ada cerita ya saya nggak tahu lah ini masih selidiki lagi ya. Whether ini historis atau ini tradisi maksudnya ini ya. Tapi Fransiskus Assisi itu kan sudah tahu ya, Fransiskus Assisi itu mendapat panggilan ya, dia mendapatkan satu panggilan yang sangat eksistensial gitu. Tuhan tuh memanggil dia untuk membangun rumah Tuhan gitu, membangun rumah Tuhan ya. Jadi dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Terus dia benar-benar saya pergi ke itu daerah yang memang reruntuhan ya. Dia bangun beneran itu dia memang itu ya, ada gereja yang sudah dalam bentuk reruntuhan puing-puing. Terus dia pikir, oh ya inilah saya dipanggil membangun rumah Tuhan ya. Berarti ini mesti diberesin dijadiin. Tapi sebetulnya kita tahu Tuhan tuh memanggil bukan itu kan ya. Tuhan memanggil Fransiskus Assisi itu lebih daripada itu gitu. Kita tahu Fransiskus Assisi itu terutama menjadi berkat bagi gereja Tuhan bukan karena dia pernah membenerin puing-puing gereja itu, karena itu cerita nggak terlalu terkenal deh itu tentang Fransiskus Assisi, karena bukan itu sih warisan legasinya dia kan bukan itu ya, bukan gitu. Nggak terlalu penting itu cerita itu. Jadi Tuhan tuh mau memanggil dia untuk membangun rumah Tuhan di dalam pengertian yang lebih luas ya. Tapi even Fransiskus Assisi sendiri ya itu ya dia pikir itu terutama urusannya adalah tentang reruntuhan yang benar-benar literally reruntuhan gitu ya. So, again, kita mau mengatakan bahwa kita nggak bisa exclude ya, kita nggak bisa singkirkan sama sekali. Ada saat-saat di mana betul-betul memang perlu untuk dibangun, literally gedung gitu misalnya. Atau kalau konteks kita temporary pernah ada renovasi gitu ya. Emang kita benar-benar perlu renovasi pada saat itu ya. Ada saat-saat seperti itu. Tapi waktu kita baca ini dari perspektif post New Testament ya. Setelah kita baca New Testament ya, kita mesti melihat lebih dalam ya daripada itu. Apa itu reruntuhan? Gereja yang Kristus nggak diberitakan ya, gereja yang orang nggak jelas gambaran kemuliaan Kristusnya di mana. Itu gereja reruntuhan loh sebetulnya itu. Nggak peduli gedungnya berapa mewahnya atau berapa rapinya dan sebagainya. Tapi kalau yang di dalamnya itu yang diberitakan bukan Kristus gitu ya, Christless. Ajaran-ajaran moral gitu misalnya, wejangan-wejangan gitu ya. How to become a better person gitu ya. Dan seterusnya, sudah sambung sendiri, lisan bisa luar biasa panjang kan ini kan ya. Ya itu reruntuhan sih sebenarnya gitu. Dan orang bisa nggak lihat itu sebagai reruntuhan. Mengapa? Ya balik lagi alasannya. Kalau menurut kitab Hagai, karena orang masing-masing itu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Ini Tuhan itu tahu lah, Tuhan itu tahu ya. Kita punya porsi itu Tuhan itu tahu gitu. Tuhan juga bukan Tuhan yang kejam dalam pengertian apa
Sebelum kamu ada di gereja, nggak boleh ketemu istrimu dulu atau apa gitu. Ya Tuhan juga bukan gitu lah ya. Ini kan karikatural banget kayak gitu. Semua keluarga harus selalu dikorbankan yang berada di rumah Tuhan gitu misalnya ya, dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu sekalian gitu. Pasti bukan gambaran religious freak kayak gitu, bukan. Nah, tapi kita tahu saat dimana orang itu betul-betul memang egois gitu. Orang itu bisa khawatir ya tentang tentang keluarganya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, tapi benar-benar nggak ada kepedulian dengan rumah Tuhan yang ya menjadi reruntuhan itu. Gitu. So again, despite ayat-ayat ini betul bisa di-abuse oleh gereja yang serakah, katakanlah gitu ya. Gereja yang serakah bisa abuse bagian ini dan sudah terjadi juga anyway gitu. Reformasi itu basically ceritanya itu gitu ya. Meskipun nggak tentu mereka pakai ayat ini sih, tapi kan betul-betul terjadi seperti itu kan kejadiannya gitu ya. Sudah terjadi seperti itu dan mungkin akan terus terjadi gitu. Despite ya, meskipun demikian ya, meskipun hal-hal seperti itu memang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi, tapi tetap ya, ini tetap ada tempatnya teguran ini gitu. Teguran ya, dimana Tuhan tuh mengingatkan. Ya, ini sampai ada 2 kali ya istilah ini apa? Istilah yang muncul di sini ya, bahasa ini ya, bahasa Indonesianya apa ini? Perhatikanlah keadaanmu ya. Perhatikanlah keadaanmu. Ini sampai diulang loh sebagian ini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Coba lu cek lah kehidupanmu sendiri, lu cek gitu. Ini tantangan kayak gini berani ya, saya. Kita biasanya di dalam reform agak jarang ya, saya mengkhotbahkan kayak begini ya. Tapi ini Alkitab loh, saya ini Alkitab gitu. Maksudnya apa sih? Perhatikanlah keadaanmu itu apa ya? Lihatlah kehidupanmu. Kehidupanmu itu diberkati Tuhan atau enggak sih sebetulnya gitu? Diberkati Tuhan enggak itu? Atau lu bocor terus gitu ya di dalam ini ya, kehidupanmu bocor terus. Kayaknya hidup kok susah bener gitu ya. Kayak susah bener gitu ya. Karena mau kerja apapun juga enggak berhasil itu. Perhatikanlah keadaanmu. Ya itu maksudnya yang perhatiin gitu. Kan memang disambung di situ saya kalimatnya kan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Bahkan makan pun nggak bisa kenyang, minum juga nggak bisa puas. Kamu berpakaian, badanmu tetap nggak panas, maksudnya nggak anget gitu ya. Orang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlobang. Ini serba bener ya, kasihan ya orang kayak gini ya. Seperti kayak naas gitu loh, ibaratnya. Kita nggak pakai istilah ini, by the way ya, di dalam teologi Kristen nggak pakai istilah sial gitu kan ya. Tapi ya gambarannya kira-kira kayak gitulah saya. Ya perhatikanlah keadaanmu, coba lihat ya keadaanmu. Bener nggak sih? Kamu diberkati atau enggak? Enggak kan? Itu loh maksudnya. Nggak diberkati kan gitu. Nah, sekarang tanya ya, kenapa kamu nggak diberkati? Lu pernah pikir nggak kenapa lu nggak diberkati gitu? Karena lu itu egois sebetulnya gitu. Lu nggak peduli dengan rumah Tuhan sebetulnya. Rumahku tetap menjadi reruntuhan dan lu nggak peduli, lu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. The first thing ya you think, balik dari exile, itu adalah bagaimana lu diriin istana bagi dirimu sendiri. Itulah persoalanmu gitu. Makanya terus kita katakan ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Sekali lagi saya, di dalam kalkulasi manusia seringkali orang berpikir ini kan ya, kita mesti menunggu orang-orang sampai cukup dulu uangnya, ya bisa kerja, terus kemudian waktu mulai apa ya, oke lah kita dorong dia untuk persembahan gitu misalnya kan ya. Logikanya harga ini terbalik gitu. Lu nggak ada berkat karena lu nggak persembahan. Sekali lagi saya, agak jarang ya ngomong kayak gini ya di gereja reform ya. Seperti ntar tabu gitu ya, ntar belum lagi masuk yang Malaya, apa ini, membuka tingkap-tingkap langit. Itu juga lebih jarang lagi ya diomongin gitu, ntar orang salah. Tapi ini loh saya, ini kitab suci gitu, kitab suci gitu. Of course motivasi kita memang bukan karena kita persembahan supaya terus kemudian kita diberkati, itu ya kurang murni gitu somehow gitu ya. Tapi janji ini tetap janji gitu. Ini persoalan ini memang persoalan seperti itu ya. Ini Tuhan yang mengatakan, kamu itu nggak diberkati karena kamu nggak mendahulukan Tuhan. Kamu nggak mendahulukan rumah Tuhan. Kamu tahu rumahnya puing-puing seperti itu, rumah Tuhan puing-puing. Lu nggak peduli. Lu peduli dengan urusan rumah lu sendiri, gitu kan? Karena itu langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Ya, seringkali ya, saya ini apa di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan itu terbalik ya, saya dengan hitung-hitungan kalkulasi manusia. Gitu. Kalkulasi manusia itu bisa sangat rasional, saya bisa sangat rasional. Saya mesti ini beres dulu, ini baik dulu, ini mantap dulu gitu ya. Sehat dulu dan sebagainya. Terus kemudian baru kita melayani Tuhan gitu ya. Baru kita persembahan.
baru kita menolong orang lain dan sebagainya. Dengan berbagai macam alasan penjelasan. Untuk apa menolong melayani orang lain lah, kalau keluarga sendiri berantakan lah, mau apa gitu kan. Jadi dengan macam-macam penjelasan lah saya gitu ya. Nah untuk apa saya ini ngurusin orang lain, urusan sendiri nggak beres dan seterusnya dan seterusnya. Ada saja penjelasannya gitu ya. Tapi ada saat di mana kita, ya ini iman saya, ini iman namanya gitu. Iman di mana kita mendahulukan pekerjaan Tuhan gitu. Again, konteksnya nggak harus selalu ini ya saya, gedung gereja gitu. Buat saya terlalu sempit kalau konteksnya cuma gedung gereja gitu. Tapi pekerjaan Tuhan lah, di dalam pengertian yang lebih luas gitu, pekerjaan Tuhan, ya pelayanan, gitu, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa di dalam bentuk, kalau sudah baca cerita Elia itu ya, janda miskin itu ya. Itu kan suruh goreng untuk Elia dulu kan ya. Wah itu berat sekali juga kayak gitu ya. Sudah tepung tinggal sedikit, sekali makan ya. Terus Elia minta untuk dia dulu lagi gitu kan. Itu mendahulukan ya. Dan yang ngomong Elia lagi, apa yang gak bahaya ya. So, ya. Elia bisa dicurigai. Benar ini apa sih ini? Nabi atau orang egois atau apa ya sebetulnya ini? Tapi poinnya di situ kan bukan ini ya, bukan Elia ya, bukan gitu. Tapi bagaimana janda ini ya mendahulukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah nabi yang diutus oleh Allah gitu. Juga ujian iman sebetulnya untuk perempuan ini gitu. Ya kita tahu lah cerita itu ya, sampai akhirnya terus minyak nggak habis-habis dan seterusnya gitu. Sudah tahu istilah itu, cerita itu kan ya. Sama sebetulnya prinsipnya dengan prinsip Hagai di sini sama kan ya. Mendahulukan pekerjaan Tuhan ya, rumah Tuhan yang menjadi reruntuhan. Ya. Orang itu ada hati itu ya. Bukan nggak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan terus hanya mengkhawatirkan urusan rumahnya sendiri gitu ya. Orang seperti ini ya, yang terus berpikir untuk dirinya sendiri terlebih dahulu gitu ya. Dia kalau mengikuti teologinya kitab Hagai ya, itu susah diberkati Tuhan. Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepada oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Aku ini menyertai kamu. Kalimat yang almost like cliche gitu ya. Tapi siapa yang disertai? Orang-orang yang mendahulukan pekerjaan Tuhan ya, kalau di dalam konteks ini ya. Kita nggak bisa baca, aku menyertai kamu, kamu mau tetap terus membangun rumahmu dulu, dan nggak bangun rumah Tuhan, aku juga akan tetap menyertai. Nggak ada, saya janji itu nggak pernah ada gitu. Nggak ada janji penyertaan Tuhan yang kayak gitu tuh nggak ada. Ini kan aku menyertai kamu, ini kan setelah dikatakan, dicatat di sini bahwa mereka itu takut, bangsa ini takut kepada Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Kan setelah ini ya, gambarannya itu. Lalu baru dikatakan, aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Siapa yang disertai? Ya ini, orang-orang yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Semangat ya, semangat. Penting juga ya, semangat ini ya. Menggerakkan semangat dalam terjemahan bahasa Inggris. And the Lord stirred up the spirit, membangkitkan ya, atau menggerakkan semangat spirit ya. Jadi ada spirit. Semangat Zerubabel, Bupati Yehuda, semangat Yosua, imam besar, dan semangat selebih dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Semangat itu apa sih? Semangat untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Spirit untuk membangun rumah Tuhan. Pada hari yang ke-20 dan seterusnya dan seterusnya. So, kenapa sih pembangunan ini penting gitu ya? Pembangunan ini penting. Kenapa sih ya? Tempel teologi, balik lagi ke perjanjian lama ya sekarang ya. Tempel itu saya di dalam perjanjian lama ya, itu adalah mediasi itu. Mediasi antara surga dan bumi ya, langit dan bumi gitu. Itu mediasinya di tempel gitu. Kalau nggak ada tempel, berarti nggak ada mediasi. Konsep mediasi ya, ini again mengantisipasi ya, Kristus kan sebetulnya gitu ya. Kristus adalah tempel itu gitu kan. Sudah bisa membaca di dalam kitab Injil kan ya, runtuhkan ini ya. Runtuhkan ini, bait suci ini runtuhkan, aku akan mendirikannya di dalam 3 hari gitu kan ya. Kan Yesus bicara tentang kebangkitan ya gitu, the new temple gitu.
So, tapi di dalam perjanjian lama, so ya, kenapa tempel itu penting ya? Karena itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, so ya. Tempat ibadah itu one thing gitu ya. Tapi ini adalah kehadiran Allah di dunia ya. Ini adalah tempat di mana Allah itu hadir secara khusus di dunia ini, gitu. Di bumi ini ya. Ya, kalau nggak ada tempel, ya bukan Allah. Allah sih selalu maha hadir. Kita tahu Allah maha hadir lah ya. Tapi ini kita nggak bicara ke maha hadiran Allah, tidak. Kita bicara tentang kehadiran Allah yang khusus ya, kehadiran khusus ya, gitu. Berkaitan dengan cultic life itu ya, penyembahan, ibadah dan sebagainya. Nah itu kehadiran Allah itu di sana gitu, di tempel itu dan bukan tanpa tempel. Makanya waktu mereka terbuang itu sebetulnya mereka itu terbuang dari apa? Bukan terbuang dari nggak bisa lagi beribadah di arsitektur yang seperti ini gitu. Bukan urusan arsitektur, saya bukan gitu. Tapi mereka itu terbuang dari hadirat Allah yang khusus itu gitu, karena di pagan nations itu ya, Babilonia ya itu nggak ada tempel di sana gitu, nggak bisa mereka menikmati kehadiran Tuhan secara khusus, itu nggak ada. Gitu. So jadi kepentingan daripada tempel ya atau bait suci itu memang sangat sentral di dalam perjanjian lama ya, karena kalau nggak ada tempel ya berarti itu nggak ada kehadiran Allah ya secara khusus itu. Again, kalau kita lompat lagi ke ini, lompat lagi ke perjanjian baru ya, itu tempel itu, the new temple itu kan Kristus ya sebetulnya gitu. Allah itu hadir di dalam Kristus ya gitu kan ya, di dalam anaknya Yesus Kristus itu ya. Jadi kalau nggak ada Yesus Kristus ya, kalau Christless ya berarti ini masalah ya, ini berarti exile gitu. Ini kan lucu ya, exile itu kan exile dari apa? Terbuang dari apa? Terbuang dari hadirat Allah kan ya, kita sudah ngomong kan ya, karena di sana nggak ada tempel gitu. Berarti terbuang, kenapa disebut terbuang? Karena terbuang dari hadirat Allah. Dan sekarang mereka balik tapi tempel tetap nggak ada. Nah, poinnya apa ya? Ini kan tetap exile dong berarti gitu. Mereka ini nggak nangkep gitu, bahwa mereka ini di Bali ini tuh supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati lagi kehadiran Allah secara khusus itu loh saya. Itu yang mau diberikan lagi kan ya. Tapi mereka malah asik membangun rumah masing-masing ya, menghias rumah masing-masing. Loh kok kayak gini di Babilonia aja kali ya? Di Babilonia juga bisa kok sebetulnya untuk melakukan. Mungkin lebih baik kali ini fasilitas saya gitu. Ya oke lah, ada perasaan homesick kali ya, lain gitu. Ini feeling ya saya biasanya tinggal di daerah desa sini, feelingnya lain gitu ya, ada sawah-sawan atau apa. Ya itu urusan kecil itu ya. Kan bukan itu ya, Tuhan bukan memulangkan mereka untuk memenuhi homesick lewat sawah-sawah yang dulu pada masa kecil, kan bukan itu ya poinnya gitu. Poinnya itu adalah supaya mereka itu bisa menikmati kembali kehadiran Allah secara khusus gitu. Dan di mana? Ya di tempel, tapi tempel nggak dibangun sama mereka. Mereka malah menghiasi rumah-rumah sendiri gitu. So, instead of ini ya saya instead of memikirkan bagaimana mereka pulang terus bekerja, ada uang ya, terus kemudian bisa membangun reruntuhan itu gitu ya. Cara pikirnya Hagai justru terbalik gitu. The fact bahwa tempel ini masih runtuh gitu ya. The fact bahwa tempel ini masih puing-puing ya. Ini menyatakan bahwa bangsa ini masih di dalam penghakiman sebetulnya gitu. Sudah bisa ngikutin saya kira-kira ini. Ini kan orang bisa berpikir saya sudah dipulangkan, ini berarti Tuhan sudah murka, surut penghakimannya ya. Sudah tenang gitu ya. Sudah balik lagi gitu kan. Ini balik berarti Tuhan sudah selesai ya murkanya gitu. Cara pikir Hagai bukan gini. Cara pikir Hagai adalah as long as rumah Tuhan ini masih reruntuhan ya. Berarti ini masih penghakiman Tuhan gitu. Ini adalah tandanya bahwa bangsa ini belum dipulihkan gitu. Dan ngejepit ya saya, nangkep gak sih poin ini kayaknya? Ngejepit loh sebetulnya saya teologi seperti ini. Kalau gereja itu masih reruntuhan gitu ya, reruntuhan. Ini berarti menyatakan bahwa murka Tuhan itu belum selesai gitu. Ini masih ada penghakiman gitu. Buktinya apa? Ya buktinya masih reruntuhan. Coba lihat aja masih reruntuhan kan ya. Ini bukan Tuhan yang seperti kayak desperately perlu manusia gitu ya, seperti kayak menunggu gitu ya.
Ya oke lah, kamu kalau siap-siap dulu saya bisa ngerti ya kan. Saya Tuhan yang penuh cinta kasih. Silakan beres-beres dulu rumahmu ya. Ntar kalau sudah mulai settled ya, jangan lupa loh ada rumah Tuhan itu. Bukan itu sih, cara pikirnya bukan itu. Gitu. As long as ini masih reruntuhan dan orang nggak tertarik untuk membangun, ya berarti ini penghakiman untuk kamu gitu. Karena ini siapa ya sebetulnya perlu siapa gitu ya. Manusia yang perlu kehadiran Tuhan atau Tuhan yang hadir selalu perlu audiens gitu ya. Tuhan sih nggak perlu audiens, pasti nggak perlu gitu. Sebetulnya mereka kan yang lebih perlu kehadiran Tuhan gitu. Tapi mereka sendiri seperti membuang diri mereka meskipun sudah dikembalikan ke tanah perjanjian. Tapi masih tetap reruntuhan. Jadi persoalan ada pada siapa saya sebetulnya gitu ya. So, sekali lagi ya. Cara pikirnya adalah ini ya. Dengan tempel ini dibangun ya. Dengan pekerjaan Tuhan ini didahulukan ya. Itu akan membuka kemungkinan economic prosperity. Sekali lagi ya, kita jarang ya bahas kayak gini-gini ya di reform. Karena buat kita seperti kan ntar langsung menyeleweng ke teologi kemakmuran gitu ya. Tapi ini ada tempatnya saya di dalam Alkitab gitu, ada tempatnya. Diberkati ya. Ini nggak bicara, ini kan memang bicara dalam pengertian literal ya waktu saudara baca tadi ya. Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ini bicara apa sih saya? Ya bicara keseratan ekonomis lah, apalagi gitu. Kalau nggak bicara keseratan ekonomis, gitu. Sederhana saja lah bacanya gitu. Nggak usah ditafsir secara alegori, simbolis atau apa. Gitu. Embun kasih karunia, nggak bicara embun kasih karunia sih. Ini bicara tentang economic prosperity sebenarnya gitu. Yang nggak terjadi, kenapa sih? Ya karena ini. Karena mereka nggak mendahulukan pekerjaan Tuhan. So, jelas ya saya bagian ini ya. Again, meskipun ini bukan, gini saya, kita melihatnya mirip seperti kayak di dalam Matius ya. Matius pasal 6 itu kan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, kebenaran Allah. Ya, terus kemudian maka kan ya, maka itu ya berarti nggak boleh jadi motivasi gitu kan. Maka itu berarti ya akibat gitu kan saya. Kan kata sambungnya nggak pernah pakai supaya ya. Kalau supaya itu jadi motivasi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Supaya segala jadi motivasi dong langsung kayak gini kan ya. Tapi nggak pakai supaya loh di situ saya, pakai maka gitu. So, I think kalau kita melihat ini dalam perspektif itu ya, perspektif maka ya, nggak ada persoalan dengan ini ya. Dengan membicarakan ini di dalam termasuk konteks economic prosperity. As long as itu nggak kata sambungnya bukan supaya gitu. Yang menjadi masalah kan kalau jadi supaya gitu kan. Jadi kita sebetulnya bukan betul-betul mau mendahulukan pekerjaan Tuhan, tapi hati kita itu mau kejar mamon yang ditambahkan itu kan, itu maksudnya dalam hal ini ya. By the way, Matius 6 nggak ngomong mamon ya gitu ya, itu ngomong kebutuhan ini loh, basic need sebetulnya ya, kalau sudah baca di dalam Matius 6 gitu ya. Bukan bicara tentang kekayaan sih sebenarnya. Good, tapi sekali lagi ya, dengan selesainya dibangun tempel, ya tempel yang didahulukan, rumah Tuhan yang dibangun, ya, itu Tuhan akan memberkati gitu. Tuhan akan mencukupi ya, kebutuhan dari umat. Tempel itu perlu dibangun. Mengapa? Ya, karena bangsa-bangsa itu perlu untuk mengakui, ya, menghargai penguasaan Yahweh yang universal itu. Israel ini bangsa kecil sih, bangsa kecil gitu, nggak comparable banget lah ya dengan Assyria lah, dengan Babilonia lah, Media Persia, Romawi ya nantar gitu di dalam zaman kitab Injil gitu, nggak comparable banget lah. Ini kan bangsa kecil gitu. Itu Romawi ya, Babilonia, Media Persia ya, itu kan mau menyatakan penguasaan mereka itu universal gitu kan ya. Mau menyatakan penguasaan mereka itu global. Secara politik ya, secara kebesaran political greatness ya, yang nggak bisa saing sudah pasti ini ya, Israel gitu, nggak bisa saing lah di dalam ini. Mungkin dulu kali ya di dalam zamannya Daud atau Salomo gitu ya, bisa berbangga dengan nostalgia zaman dulu. Tapi ya setelah exile dan sebagainya ya nggak bisa saing lah gitu, dan juga bukan kesana anyway gitu. Lalu apa gitu? Ya ini tempel, makanya penting ya. Tempel itu mau menyatakan penguasaan ya dari Yahweh itu yang sifatnya itu universal. Ya, saudara, ini apa? Kitab Daniel gitu ya. Kingdom of God, kerajaan Allah gitu. Itu kan melampaui ya,
kingdom of the world, kingdoms of the world ya, plural, yang silih berganti itu ya, yang nggak lasting ya. Kingdom of God itu kan yang akan terus ya, yang akan selamanya gitu ya. Kalau sudah baca di dalam Daniel. So, persaingan lah gitu, kalau pakai istilah persaingan, bukan secara politikal memang pasti bukan gitu. Ya orang di dalam zamannya Yesus kan salah menilai karena mereka pikir persaingannya politikal gitu kan. Kebesaran ini Davidic Kingdom dan seterusnya itu. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah penguasaan Yahweh itu ya, melalui tempel ini gitu. Jadi bukan melalui apa ya, kebesaran istana atau kekayaan seperti di dalam zaman Salomo dan sebagainya. Itu semuanya kan types ya, types yang menunjuk kepada Kristus. Bahkan tempel pun juga menunjuk kepada Kristus. So, saudara melihat di dalam bagian ini ya, bagian let's say pasal pertamanya gitu ya. Lalu kita coba masuk di dalam pasal yang kedua ya, di sini bicara kemegahan bait suci yang baru. The coming glory of the temple ya, kalau dalam bahasa Inggris ini apa? ESV memberikan judul seperti itu. Mirip ya dengan bahasa Indonesia, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Lihat rumah ini dalam kemegahannya semula. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Diajak untuk, nah ini kalau mau bicara nostalgia, ini nostalgia. Tapi nostalgia bukan nostalgia kosong ya saya. Tapi nostalgia yang membangkitkan semangat ya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maksudnya diingatkan ya. Sebetulnya dulu itu bukan seperti ini. Dulu bukan seperti ini. Saudara kalau pergi ke Eropa ya, itu salah satu yang kita bisa menghayati ya ini, pertanyaan ini saya. Maksudnya memikirkan kembali ya, dulu pernah ada pekerjaan Tuhan loh. Dulu pernah ada Yohanes Calvin yang khotbah di gereja ini. Dulu pernah ada Martin Luther, dulu pernah ada ya orang-orang pietis, orang Puritan dan sebagainya. Dulu ada pernah pengkhotbah kebangunan rohani dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang ya, bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. 3 kali ya saya, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, pertama ini Serubabel ya, bupati Yehuda itu. Lalu terus kemudian Yosua bin Yosadak imam besar dan rakyat negeri semuanya satu-satu ya diadres dengan kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Menarik ya, saya di sini ada ini. Dan tadi saya pakai istilah nostalgia ya. Ini istilah yang bukan istilah teologi lah, of course gitu ya. Tapi sudah melihat di sini ya, ada kontinuitas dengan pekerjaan Tuhan di masa lampau ini. Janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir ya. Ini tradisi Exodus diangkat lagi di sini kan ya. Sebetulnya homecoming dari exile itu kan new Exodus ya. Itu kind of new Exodus. Bukan kind of benar-benar new Exodus sih sebenarnya gitu ya. Itu old Exodus ya zamannya Musa itu. Tapi waktu mereka exile terus balik lagi itu the new Exodus ya. So maka di sini diangkat kembali ya ini tradisi Exodus ya. Kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Menarik ya saya, ini bukan cuma dari Israel yang akan mengeluarkan perbendaharaan ya, tapi juga bangsa-bangsa yang lain gitu. Menyatakan apa sih? Menyatakan bahwa ya Tuhan bukan desperately perlu mereka sih gitu. Tuhan punya caranya sendiri ya. Tuhan bisa menggerakkan yang di luar gitu. Tuhan bisa menggerakkan yang bukan mereka ya. Gentiles kan ini sebetulnya kan ya. Barang yang indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir ya.
Mereka kalau sudah membaca di dalam cerita Exile, ya itu kan memang waktu balik kan diperlengkapi dengan resources untuk membangun ini kan ya, membangun bait suci gitu, didukung gitu, Koresh misalnya ya, cerita itu gitu. Dan ini seperti kayak pengulangan dari cerita Exodus di Mesir ya, Saudara ingat kan ya, di Mesir itu waktu orang Israel itu keluar, itu mereka itu orang-orang Mesir itu menyerahkan hartanya kepada mereka gitu. Sudah tahu kan ya cerita itu kan ya. Jadi orang Mesir itu kasih hartanya kepada, memang enggak, saya bukan bilang semuanya sampai orang Mesir bangkrut, bukan itu ya. Tapi itu ya itu jumlah yang signifikan lah gitu, diserahkan kepada orang Israel. Lalu untuk apa sih? Untuk apa? Kita tahu ya, untuk membangun tabernakel kan sebetulnya gitu kan. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita Exodus ya, itu penyelewengannya akhirnya itu barang-barang itu ya dipakai untuk bangun lembu emas gitu kan. Maka itu pelanggaran besar sekali. Karena apa? Karena harta ini sebetulnya adalah bukan untuk bangun berhala gitu. Ini bukan untuk berhala. Ini untuk membangun rumah Tuhan sebetulnya gitu. Itu semua dipersiapkan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi barang-barang ini dipakai untuk lembu emas gitu kan. Kacau kan saya. Tapi barangnya dari mana? Dari Mesir saya, dari Mesir gitu. Ya tentu ada sebagian dari barang mereka juga pasti gitu ya. Tapi orang Mesir itu memberikan hartanya kepada mereka. Gitu. Nah ini gini lagi ya saya. Sudah lihat New Exodus, ya patternnya sama lagi. Seperti Old Exodus ya. Dijanjikan seperti itu ya. Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa itu datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Jelas ya konsepnya gitu kan. Tuhan nggak perlu mereka gitu. Seluruh dunia ini milik Tuhan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Gitu. Bukan Tuhan perlu harta bendanya mereka. Harta benda itu gampang sekali. Kalau dari Tuhan itu gampang sekali. Dia tinggal gerakin bangsa-bangsa lain, akan terjadi itu. Persoalan itu bukan Tuhan perlu resources mereka, bukan. Tuhan itu mau melihat hati mereka itu loh. Ada nggak sih ini hati untuk rumah Tuhan itu ada nggak sebetulnya gitu. Kalau resources itu urusan belakangan gitu. Tuhan bisa sediakan. Gitu. Jangan GR banget gitu, seperti kayak harus dari kita gitu misalnya, harus dari orang Israel gitu ya. Karena Tuhan bisa sediakan sumbernya dari tempat lain. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Ayat 10 atau 11 ya. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyi. Begini firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncaknya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ya ini persoalan baru saya diintroduce di sini. Ya. Kalau tadi kan persoalan egois itu ya, masing-masing ngurus rumahnya sendiri-sendiri. Nanti sampai di bagian ini ya, sudah mulai masuk kepada mempersembahkan kan sebetulnya. Tapi ini ada isu clean unclean. Ada isu najis ya. Unclean ya. Bukan persembahan yang tahir. Ya. Ada isu kenajisan di sini ya. Kalau bahasa Indonesia di situ di LA diberikan judul pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris diberikan judul blessing for a defiled people. Blessing for all defiled people. Perspektifnya agak sedikit berbeda ya. Tapi di dalam perikop bahasa Inggris itu sampai kepada ayat yang ke-19. Jadi kita coba baca ya sampai ini ya. Nah ini kalau di bahasa Indonesia setelah itu najis satu perikop tersendiri, terus perikop lain lagi pembangunan bait suci mendatangkan berkat ya. Memang bicara tentang blessing sih di sini. Tapi kalau ESV langsung jadiin satu perikop yang secara positif disebut sebagai blessing for a defiled people. Kita baca ya 15 sampai 19 atau 20.
Maka sekarang perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang. Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar. Hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan bukan nggak memperingati ya, Tuhan sudah memperingati. Ya gini ya saya, gini ini again mungkin agak jarang dibahas juga ya di kita gitu. Tapi poin ini ada loh. Kadang di dalam kehidupan kita ya saya, itu malah petaka ya, seretnya berkat. Itu sebetulnya adalah teguran dari Tuhan ya, supaya kita itu introspek, lalu kita itu berbalik kepada Tuhan. Tapi kita ini saking ketakutannya kita ini ya, kita orang reform lah let's say ya. Saking ketakutannya dengan apa ya, konsep hukum tabur tuai gitu ya, karena memang bisa diselewengkan gitu kan ya, bisa dijadiin motivasi yang salah gitu kan. Saya memberi supaya diberi gitu misalnya ini. Terus karena ada kecelakaan kayak gini kita buang, kita nggak mau bicara hukum tabur tuai sama sekali gitu ya. Akhirnya kita nggak ada tempat bicara sama sekali dan akhirnya waktu orang sakit lah, waktu orang bangkrut lah, waktu orang seret dan sebagainya. Terus di-disconnected sama sekali. Ini nggak ada hubungannya sama sekali sama spiritualitas. Nggak ada koneksinya sama sekali. Bahaya ya, saya konsep kayak gini ya. Memang sih betul ya, ini ya betul. Nggak setiap kali kita sakit pasti itu adalah pukulan Tuhan. Ini sebenarnya kalimat ini ya. Tapi saya pikir bahaya ya kalau orang mengatakan sakit itu pasti nggak ada hubungannya dengan pukulan Tuhan. I think bahaya ya, saya konsep kayak gini gitu. Karena kalau sudah baca di dalam Alkitab ya itu ada loh saya tempatnya ya. Keadaan orang itu seret, itu karena dia berdosa sebetulnya gitu. Karena ada yang salah di dalam kehidupannya. Karena dia perlu bertobat. Ya ini salah satu contohnya gitu. Kamu seretkan kehidupanmu. Tahu nggak kenapa? Ya karena memang saya nggak memberkati kamu. Kenapa saya nggak memberkati kamu? Soal Tuhan bicara seperti itu. Ya karena kamu nggak mendahulukan rumah Tuhan. Makanya kamu kekurangan terus. So, bagian ini jangan dibuang ya. Itu namanya membuang air kotor berserta dengan bayinya. Karena kita saking ketakutannya sama konsep ini ya Pak itu memberi supaya diberi, terus kita kemudian singkirkan semua ini ya aspek apa ini ya deeds consequence teologi gitu ya atau hukum tabur tua itu ya kita buang sama sekali ya, terus jadi random banget ya. Semuanya bisa dijelaskan secara naturalistik ya. Kenapa sakit? Ya karena makan salah gitu misalnya. Kenapa sakit? Ya karena kurang tidur gitu misalnya. Semuanya penjelasan naturalistik ini. Nggak ada aspek rohaninya gitu. Ya, karena kita nggak percaya itu maksudnya. Kenapa ini apa kerja seret gini dan sebagainya? Ya bisa simply lagi seret tuh. Nggak ada hubungannya dengan saya berdosa atau nggak ada hubungannya gitu. Padahal kalau sudah baca di dalam bagian Alkitab ya, ada bagian-bagian yang mengajak kita untuk introspeksi ke sana sebetulnya. Tanpa memutlakannya ya, tanpa memutlakannya. So, sekali lagi ya, 18 ya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dan dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon aren, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ini mirip ya seperti yang di dalam ini apa kalimat ujilah aku gitu. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau? Mirip kan ya sebetulnya ya, di dalam bahasa yang lain gitu. Mulai dari hari ini aku akan memberi. Tuhan minta coba lihat, perhatikan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam? Apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari ini aku akan memberi berkat. Tuhan challenge itu maksudnya. Lihatlah keadaanmu, lihatlah lagi. Perikop terakhir ini apa 20 atau 21 sampai terakhir. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai kepada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Mirip sekali ya, bahasanya bahasa Exodus ya ini. Kereta dan pengendaraannya, kuda dan pengendaraannya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Konteksnya tentu bukan Mesir lagi gitu, tapi ini kan
bangsa-bangsa yang di dalam masa eksal ya, Assyria, Babilonia, Media, Persia ya, lalu terus kemudian nanti Romawi gitu kan ya. Pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikian firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkau lah yang kupilih, demikian firman Tuhan semesta alam. Apa ya kepentingan daripada perikop terakhir ini ya? Nah ini again introduce satu motif yang baru lagi. Tadi yang di restore itu kan ini rebuilding the temple ya. Pembangunan temple itu satu hal, ini nggak bisa digeser. So, ini temple teologi itu penting sekali ya untuk kitab Hagai. Gitu. Tadi kita sudah jelaskan kan ya. Tapi juga kemudian ada suara kedua, yaitu adalah pentingnya ini ya. Davidic royal line ya. Ini penting untuk Hagai. Gitu. Jadi bukan cuma temple saya, bukan cuma temple, tapi akan ada monarki ya, yang di restore gitu. Monarki ini. Jadi bicara tentang aspek kerajaan sekarang di sini. Nah, in fact sebetulnya kalau sudah baca misalnya bandingkan dengan ini ya, Sakaria misalnya, ini sedikit antisipasi ya, Sakaria gitu. Sakaria itu berbeda ya, ini apa profil teologinya. Kalau Sakaria itu bicara tentang diarki ya, kalau Hagai bicara tentang monarki ya, monarki raja ya. Kalau Sakaria itu perspektifnya diarki apa saya? High priest and king ya. High priest and king itu dua-dua itu Sakaria ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam Hagai, betul sih, kita ada ngomong tentang temple tadi, betul ya. Ada temple itu penting sekali gitu ya. Memang ada imam juga kan tadi ya disebut itu. Tapi terutama yang ditekankan di dalam Hagai ini adalah monarki saya yang di restore ya. Dan ini bagian ini meskipun bagian apa itu bagian terakhir saya, tapi ini perspektif yang cukup penting ya. Dan ini bagian seperti kayak bagian konklusinya gitu kan ya. Bagian let's say klimaksnya gitu. Bagian ini apa 20 sampai ayat yang terakhir dari seluruh kitab Hagai ini. Apa? Ya ini bahwa Serubabel akan dipilih itu. Seperti cincin meterai itu. Istilah cincin meterai itu bicara tentang ini ya, saya apa? Motif kerajaan sebetulnya gitu. Bicara tentang Davidic line, Davidic kingdom. Orang yang dipilih ya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ya, needless to say kita tahu ya, saya Serubabel pun ini juga berarti type untuk Kristus ya, seperti kita tahu gitu. Ini kan Davidic line ya, akan dibangkitkan kemudian itu raja gambaran di sini ya. Akan ada raja yang dibangkitkan. Dan di sini di dalam konteks Hagai ya di sini adalah Serubabel. Jadi Serubabel ini adalah restoration of Davidic kingdom. Yang bukan tanpa temple tadi ya. Dan ini apa benturannya adalah dengan takhta raja-raja yang ada di dalam dunia ini kan ya. The kingdoms of the world ya. Lalu itu akan ditunggang balikan dan sebagainya, akan dipunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan seterusnya ya. Terus kemudian ada ya ini restoration of Davidic kingdom ya. Kingdom of God sebetulnya ini. Ya, Hagai itu ya so ya. Ini cuma 2 pasal ya, hopefully kita bisa cover basic theological profile yang penting ya dari kitab Hagai. Dari kitab Hagai yang Bapak jelasin tadi kan, dan juga kalau kita kaitkan dengan sejarah kehidupan umat Israel itu kan memang jelas ya. Jadi ketika mereka tidak mendahulukan kerajaan Allah, tidak diberkati begitu ya. Yeah. Tapi kan ada juga orang yang tidak peduli dengan kerajaan Allah, ya mereka makmur-makmur juga gitu, sehat-sehat juga begitu ya. Nah ini gimana mau mendiscernnya gitu ya? Gak apa-apa juga sih, maksudnya itu kan keluasan hati Allah. Cuma kadang-kadang itu orang yang gak takut akan Tuhan tetap dikasih kekayaan, itu actually kutukan loh ya. Gitu. Ya betul. Lebih merupakan kutukan, itu ngeri banget kan kehidupannya. Terus mereka makin lama makin rasa secure lagi, makin self-righteous dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Ya kalau di dalam mana Mazmur berapa? 73 atau 74? Ya, 73 yaitu ini ya apa? Iya. Mereka sudah ditaruh di jalan-jalan yang licin sebetulnya gitu. Maksudnya kita orang percaya nggak harus terganggu dengan itu ya gitu. Nah, ini kan perspektif untuk orang percaya aja lah. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang percaya itu urusannya Tuhan sama mereka lah gitu ya. Ngapain kita juga iri atau insecure atau apa gitu ibaratnya. Which is itu pergumulannya Mazmur ini kan apa? Pergumulan siapa ini? Asaf kan gitu kan ya. Tapi akhirnya dia mendapati sebetulnya orang-orang itu ditaruh di jalan yang licin gitu. Sebentar saja mereka akan binasa gitu kan. So kita
put aside lah bagian itu gitu. Itu bukan nggak harus membuat kita gelisah atau sebel atau apa gitu ya, atau merasa sia-sia. Kalau saya hidup benar mempertahankan tangan yang bersih, tapi kok malah kena penderitaan dan sebagainya gitu kan misalnya. Oh, pergumulannya itu. Again, dua-duanya ada sih. Orang menderita ya bisa adalah orang benar menderita gitu misalnya ya. Ya Mazmur 73 gitu atau Ayub lah, orang benar yang menderita gitu kan ya. And of course Yesus Kristus itu orang benar menderita ya, bukan karena dosa gitu. Tapi yang dihargai ini ya, ini bukan, memang istilahnya bukan penderitaan sih ya, tapi let's say nggak diberkati gitu ya. Seret secara ekonomi, kenapa? Ya karena nggak mendahulukan Tuhan gitu. Maksudnya profil teologi ini nggak bisa dibuang sih gitu. Karena ini berita dari Alkitab ya. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur kesempatan meskipun relatif singkat kami sudah mempelajari kitab ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati pengenalan kami terus untuk menggali lebih dalam. Dan kami boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan. Dan kami menjadi orang yang setia seumur hidup dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.